Ya, welcome back guys. Welcome to my channel. Have fun, stay poor. Have fun, staying poor. Itu pernyataan dari para Bitcoiner kepada awam atau noob yang bilang, oh Bitcoin itu scam, oh Bitcoin itu Ponzi scheme, oh Bitcoin itu nggak bisa deliver kayak gitu kan. Nah ini bukan masalah ini ya kalian miskin atau kaya, itu terserah urusan kalian ya, cara treat kalian uang kalian gimana ya. Karena saya bukan financial advisor. Tapi yang saya tekankan di sini adalah mentalnya guys. Kenapa? Karena kalau mental miskin itu memang ini ya kalau ada opportunity dibilang scam kayak gitu ya. Dan tidak open minded. Sedangkan semua sesuatu yang open minded itu bakal menghasilkan opportunity ya. Yang mana itu bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Itulah kapitalisme. Dan di sini saya pengen reaksi untuk itu ya terhadap FUD kemarin. Ditambah lagi banyak orang yang menganggap oh Bitcoin bubble-nya udah pecah. Dan saya akan reaksi saya di sini ya terhadap mungkin ini sangat konten ini sangat baik untuk para awam. Kita masuk dulu ke price action seperti biasa guys sebelum masuk ke materi. Bitcoin nih masih descending triangle ya. Kita walaupun udah bounce off di 200 moving average ini, tapi kita belum nggak ke confirm ini ya golden cross ya. Jadi kita harus konfirmasi dulu di triangle ini. Kalau kita berhasil confirm di triangle ini, seenggaknya kita bisa keluar dari descending triangle ini. Lalu kita mantul dan resistant become support jadi bullish ya. Nah, tapi sekarang masih abu-abu ya, kita masih belum bisa menentukan ini ke arahnya kemana. Technical juga masih menentukan netral, bullish atau bearish. Dan kita lihat dari sejarahnya juga, kalau kalian believe in fractal analysis, ini mirip sama 2019 yang mini bull market itu ya. Dan kita bisa koreksi ke berapa ini? 6.000. Itu dalam waktu 3 bulan ya guys. Jadi apakah bisa kita koreksi lagi 40%? I don't know guys, tapi persentasenya lebih minim karena sekarang kita lagi ada di bull market ya. Dan itu aja, have fun staying poor, masuk ke topik kita kali ini. Have fun staying poor. Ini ada ini ya guys, Bitcoin hater yang masih ada sangkut pautnya sama konten saya yang kemarin Bitcoin hater itu. Dia bilang di sini, Shane William ya guys, shout out to him. 3 worst ways to invest in Bitcoin guys. Pertama di Riot Blockchain. Riot Blockchain ini apa? Bitcoin mining company. Jadi tanpa kita harus melibatkan ini langsung beli Bitcoinnya, para investor lebih baik ke Bitcoin mining stock untuk hedging against Bitcoin ya, hedging dari Bitcoin. Tapi di sini dia bilang ini nggak relevan karena bisnis modelnya only motivated by product development. Jadi tergantung harga Bitcoinnya ya. Jadi kalau Bitcoin naik, otomatis stock price-nya bakal naik. Ya memang seperti itu ya guys, karena cash itu kan liability, sedangkan kalau Bitcoin itu aset. Jadi kalau asetnya naik, otomatis stock price-nya bakal naik ya. Matematik aja itu. Jadi kita di bank yang pemikiran pertama. Yang kedua GBTC. GBTC ini basket security ya. Jadi maksudnya dia udah saya sebenarnya bahas di konten sebelumnya tentang GBTC. Intinya ini trust fund guys. Jadi kalian nggak perlu beli Bitcoin aslinya. Mereka yang beli Bitcoin aslinya, tapi kalian bisa beli share dari price-nya dari Bitcoin itu namanya GBTC Premium itu guys. Kalian beli
harganya di premium ya, bukan harga pasaran BTC. Makanya di GBTC itu harganya lebih mahal daripada harga spot maupun harga futures, guys. Karena dia menghandle institusional semua ya di Grayscale Bitcoin Trust ini. Dan itu dia untuk Bitcoin Trust, jadi nggak bisa dinyatakan ini juga ya pemikiran dia ini. Karena GBTC ini salah satu gateway buat para institutional investor. Itu kayak di bank yang kedua. Bitcoin finally. Twist kami, I believe buying Bitcoin directly is a bad idea. Dia bilang ini euforia surrounding digital asset war. Also maintain stand that Bitcoin is the most dangerous investment. Ya, dia mengacu ke artikel sebelumnya, guys. Bitcoin ini dangerous investment ini ya. Karena Bitcoin itu nggak ada actual value, dia bilang. This investment is nothing but trouble. Terus dia bilang the concept scarcity has been pulled out of thin air. Dia bilang scarcity-nya ini man-made kan, jadi bisa diganti. Bukan nggak mungkin katanya kan. Ya ini guys, untuk mengganti protokol itu susah ya, maksudnya itu kan social consensus. Jadi butuh ini ya, update software yang nggak hanya soft fork, nggak cuma hard fork, tapi protokol secara keseluruhan ya. Dan itu take years guys. Jadi Bitcoin ini kan final product. Kalau Ethereum masih bisa lah untuk diganti berbentuk transisi. Jadi pemikiran dia kita di bank ya, gara-gara ini itu pandangan itu. Terus minimal utility. Ya Bitcoin ini kan utility-nya digital gold, sama-sama seperti emas juga ya. Emas juga utility-nya apa? Ya emas ya cuma untuk di hold aja kan, dipegang aja kan. Sama seperti Bitcoin ini guys. Jadi intinya menjaga nilai mata uang kita ya. Memang kalau yang digital scarcity nggak butuh utility guys. Kalau butuh utility justru ini aja cash atau apa, kadang bisa lebih cepat atau apa. Bitcoin memang lebih lama dari kripto yang lain atau misalnya aset yang lain. Cuman itu bukan berarti dia nggak punya use case ya. Bitcoin ini sama-sama Tigo. Is no store of value. Is store of value ya guys. Maksudnya dia di sini menganggap Bitcoin ini volatile karena drop 80% katanya. Ya kalau nggak mass adoption ya ini nggak bisa store of value ya. Makanya kita harus push mass adoption dulu baru bisa store of value ya. Jadi pemikirannya kita di bank lagi. You have no ownership in the underlying blockchain. Ini keliru lagi ya pemikiran dia. Not your keys, not your coin. Maksud dia kalau misal ini Bitcoin-nya di dalam exchange, ya wajar dikuasai sama exchange itu. Karena exchange itu ibarat seperti bank, guys. Mereka yang hold Bitcoin sama private key kalian. Cuman kalau selagi kalian punya hardware wallet, Ledger atau Tezos, itu kalian bisa ini guys simpan koin kalian sendiri ya. Jadi bisa paper wallet dan brand wallet tanpa negara atau semua orang tahu ya. Itu revolusioner guys. There is virtually no barrier to entry. It's also important note that space has ya justru ini bagus ya, no barrier to entry. Jadi siapapun kalian, dimanapun kalian, apapun ras kalian, jadi bisa masuk ke dalam ekosistem Bitcoin ini. Negara Afrika sama negara yang developing country gitu kan secara sistemik miskin karena para orang nggak bisa investment di sana karena pemerintah yang korup kan. Jadi kalau para financial instrument nggak bisa masuk ke sana. Bank-bank pun juga jarang di sana. Makanya orang yang di Afrika atau di third world developed country itu nggak punya bank account ya guys. Dan Bitcoin ini adalah salah satu solusi untuk mereka bisa level of the playing field. Terus apa lagi nih? It's not just Bitcoin that just dangerous. Ya dia bilang MicroStrategy juga dangerous karena ini
MicroStrategy ini ngutang demi beli Bitcoin, guys. Ya kalau selagi dia punya cash flow untuk bayar utangnya sih nggak apa-apa ya, ide issue debt company-nya atau issue bonds untuk lebih banyak Bitcoin. Dan intinya kan cuman menjaga nilai mata uangnya kan. Jadi kalau misal cash-nya terus run out gitu ya, itu nggak terlalu ini ya rugi karena dia masih ada cash flow di sini ya. Terus should you invest Bitcoin 1000 GBTC right now? Dia bilang ini apa? Before you consider GBTC, you want to heed this. Investing legend just revealed that they want to believe 10 stock for investor to buy right now, and GBTC was not one of them. Jadi ujung-ujungnya dia jualan, guys. Ujung-ujungnya dia jualan saham dia, bukan ini ya. Dan Bitcoin bukan Bitcoin itu ya. Jadi ini clickbait artikel yang ujung-ujungnya jualan ini apa saham dia ya. Jadi nggak bagus cara mainnya. Jadi bukan para awam have fun staying poor ya kalau kalian ngikutin saran orang ini. Dan sebelum kita tutup ada interview yang sangat menarik dari siapa namanya MicroStrategy ya. Saya bakal putar videonya. Wait, ini di sini. Mungkin saya bisa share suaranya biar lebih jelas ya. And right now, like fundamentals of Bitcoin and why Bitcoin is so important for you to. And so Bitcoin is like it keeps everybody honest. The optionality to do this means that all you got to do is find one bank in Singapore that'll treat you better than the bank in New York or London or Tokyo. Nah, dia bilang Bitcoin itu keep everybody honest karena insentif mekanisme dari Bitcoin itu ya. Transaction fee dan block reward untuk para miner. Dan validator, not validator ya. And then you can move it in half an hour for $5. And what happens next? The bank in New York thinks, well, I guess we can't screw these guys over because they'll just move to Singapore. And the guys in California say, well, I can't. Nah, dia bilang juga kalau misal wealth kalian terancam, uang kalian terancam, kalian bisa pindah warga negara tanpa harus ini ya, tanpa harus pindah secara fisik ya. Jadi secara uang juga apa kapital kalian bisa pindah. Karena di certain countries itu dictatorship ya, sosialisme ya, terutama di Venezuela. Jadi capital kontrolnya sangat kuat. Kalau kalian pengen keluar dari Venezuela kalian dilarang. Tapi juga kalau kalian nggak pakai uang rupiah aja, kalian bakal ini apa dipajakin sama government-nya melalui hyperinflation. Itu juga salah satu dalam bentuk pajak ya. Jadi kalian bisa Bitcoin ini revolusioner tanpa kalian pindah tanpa fisik kalian pindah. You can't just tax all the Bitcoin in California. It'll move to Wyoming. It'll move to Singapore. It'll move to Malta. And at the end of the day, you can tell everybody go fuck themselves. You can put it in your head, memorize the freaking key, right? And it's here. And then the classic Bitcoiner response is, "Oh yeah, my Bitcoin, I lost it in a boating accident." You ever heard that phrase? It's kind of a trope, but what it means is, at the end of the day, if you push me too far, I lost it. It's gone. Sorry. Tax that. So guys, nah iya, dia bilang ini kan negara ini pengen majakin rakyatnya karena negara ini kekurangan uang atau apa. Ya balik-balik lagi, ini bukan masalah ini ya kalau pajak ini. Ada true or false-nya, karena pajak kita misalokasi pertama, karena dikorupsi para pejabat yang kecenderung korup. Yang kedua ini apa pajaknya terlalu gede ya, nggak sesuai sama apa kita apa produktivitas kita yang kita lakukan. Jadi Bitcoin solusi kalau misal government nanya, ya ada di otak saya, nggak bisa di apa nggak bisa disita ya, confiscate ya. Jadi itulah sangat revolusioner Bitcoin ini. Ya udah guys, itu aja agak panjang. Leave a like, subscribe ya.